Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ayu dalam pembahasan soal-soal TOEFL khususnya untuk Structure and Written Expression, dan kali ini kita akan membahas tentang Structure and Written Expression skills 5 sampai 6. Tapi sebelum kita membahas soal-soal latihannya, sebaiknya kita review sedikit tentang skills 5 dan 6. Let's check it out. Oke, jika pada video-video sebelumnya kita lebih banyak membahas tentang kalimat-kalimat simple atau kalimat-kalimat sederhana, yaitu kalimat dengan satu klausa, artinya satu subjek dan satu verb. Nah, mulai dari skill 5, kita sudah membahas tentang kalimat-kalimat dengan lebih dari satu klausa. Kalimat dengan lebih dari satu klausa, let's say two clauses, misalnya ada dua klausa, maka artinya kalimat itu terdiri dari dua subjek dan dua verb. Apabila kalimat tersebut terdiri dari dua subjek dan dua verb, maka kalimat tersebut membutuhkan kata penghubung atau in English kita menyebutnya konektor. Nah, di antara konektor ada yang disebut dengan coordinate connectors. Itu yang akan kita bahas di skill 5. Coordinate connectors di antaranya itu adalah for, and, nor, but, or, yet, dan so, yang sering kita singkat menjadi fun boys. Jadi for, and, nor, but, or, yet, dan so. Nah, bagaimana dengan rumus penggunaan connectors fun boys? Rumusnya simple, yaitu subjek diikuti oleh verb diikuti oleh konektor fun boys, salah satu dari konektor tersebut, diikuti oleh subjek dan verb. Contoh kalimatnya, I forgot my coat, so I got very cold. Kita lihat di sini pada kalimat ini subjeknya adalah I, kemudian verbnya adalah forgot. Ya, ini subjek, ini verb, ya, ada dua klausa, ya, ada dua subjek dan dua verb. Subjek yang berikutnya adalah I, ini subjek, kemudian got, ini adalah verbnya, ya. Nah, karena ada dua klausa, maka dibutuhkan yang namanya konektor. Konektornya adalah so. Jadi so ini adalah konektor, ya, ini ya. Ups. Ini. Jadi konektor so. Sorry. Ya, konektor so. So itu artinya maka, ya. I forgot my coat, saya melupakan jaket saya, maka saya menjadi sangat kedinginan. So I got very cold, ya. Oke, itu subjek, verb diikuti oleh konektor, diikuti oleh subjek dan verb. Oke, itu namanya coordinate connector, ya. Selanjutnya, selain coordinate connectors, juga ada jenis kata penghubung yang lain, seperti kata penghubung yang berfungsi sebagai keterangan atau yang kita sebut sebagai adverb connectors, ya. Di antara adverb connectors itu contohnya ada after, before, when, while, because, since, although, even though, if, whether, dan lain-lain, ya. Nah, rumus penggunaannya adalah sebagai berikut, ya. Ini konektor diikuti oleh subjek, diikuti oleh verb, subjek plus verb, atau subjek plus verb plus konektor plus subjek plus verb. Nah, contoh kalimatnya, because he was absent, the meeting was cancelled. Because he was absent, ini satu klausa yang berfungsi sebagai keterangan di dalam kalimat ini.
Makanya dia sebut sebagai adverb clause ya. Ini adverb clause ya. Di dalam adverb clause ini terdapat konektor, didahului dengan konektor because ya. Kemudian setelah itu ada subjek he, kemudian verb was. Setelah itu koma, kenapa? Karena keterangannya dibawa ke depan. Klausa keterangannya dibawa di awal kalimat. Setelah itu kalimat intinya atau induk kalimatnya itu adalah the meeting, itu subjeknya. Was cancelled, itu adalah verbnya. Jadi rumusnya konektor plus subjek plus verb, koma, subjek plus verb. Oke. Selanjutnya contoh kalimat yang kedua itu dibalik. The meeting was cancelled because he was absent. Hanya dibalik saja ya, kalimat induk kalimatnya terlebih dahulu. The meeting was cancelled, the meeting subject, was cancelled-nya itu verb. Kemudian klausa keterangannya itu dibawa di belakang. Because he was absent itu klausa keterangan dari kalimat ini. Dia dibawa ke belakang, maka dia tidak memerlukan koma. Rumusnya sama, because dulu itu konektor, diikuti oleh subjek he, diikuti oleh verb was. Maka rumusnya subjek plus verb plus konektor plus subjek plus verb. Demikian secara singkat untuk mereview skill 5 dan 6. Now, let's take a look at the exercise. Mari kita lihat latihan soalnya. Okay, number 1. A spacecraft is freed from friction, blah blah blah, launched into space. Oke, kita lihat ya. Pada klausa pertama itu ada subjeknya ya. Kita lihat ada subjeknya yaitu a spacecraft. That's the subject. Kemudian is freed itu adalah verbnya. Is freed itu adalah verbnya. Oke, subjek dan verb dari klausa pertama itu sudah ada ya. Nah, yang belum lengkap itu adalah klausa kedua. Rumus dasarnya, apabila sebuah kalimat terdiri dari lebih dari satu klausa, maka dia membutuhkan kata penghubung. Maka yang E jelas salah, yang B juga jelas salah ya. Maka kemungkinan jawabannya hanya C atau D. Tetapi kita ingat kembali seperti tadi saya sampaikan, rumus dasarnya adalah setelah konektor ada subjek kemudian baru verb. Maka jawaban yang benar adalah delta. After it is launched into space. Maka kalimatnya menjadi a spacecraft is freed from friction after it is launched into space. Okay, next, number 2. Blah 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 with their surroundings, or they hide in crevices for protection. Kita lihat di sini sudah ada konektor yaitu or. Or ini koordinat konektor ya. Kemudian setelah koordinat konektor or itu sudah ada subjek dan sudah ada verbnya. They hide. They hide itu subjek dan verbnya ya. Klausa kedua itu sudah lengkap. Yang belum lengkap adalah klausa pertama. Rumus dari klausa itu adalah subjek plus verb. Kalau kita lihat pada kalimat nomor 2, subjek dan verb dari klausa pertamanya belum ada. Berarti kita mencari subjek dan verb untuk melengkapi klausa pertama. Maka pilihan jawaban A, B, C, D yang benar adalah yang that's right, yang B. Lobsters blend with their surroundings or they hide in crevices for protection. Okay, next, number 3. Blah blah blah, a ball and socket joint. The elbow is a simple hinge joint. Oke, kalau kita lihat pada kalimat ini ya, klausa kedua itu sudah lengkap. Sudah ada subjeknya yaitu the elbow. Kemudian verbnya adalah is. Yang belum lengkap itu adalah klausa pertama ya. Ingat apa?
pada kalimat dengan lebih dari satu klausa harus ada konektor. Maka yang C dan D jelas salah ya. Maka pilihannya kalau bukan A berarti B. Tetapi mana yang benar? Rumusnya kembali lagi, konektor diikuti subjek diikuti verb. Kalau kita lihat pada kalimat soal nomor 3, konektornya belum ada, subjeknya juga belum ada, verbnya juga belum ada. Maka jawaban yang benar adalah yang B. While the shoulder is a ball and socket joint, the elbow is a simple hinge joint. Okay, next number 4. A car has several sections with moving parts. Blah 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 of those parts is essential. Oke, kalau kita lihat klausa pertama itu sudah lengkap. Ada subjek a car, kemudian ada verb has ya. Yang belum lengkap adalah klausa kedua. Setelah koma itu harusnya ada satu klausa lagi. Karena ada dua klausa maka harus didahului dengan konektor. Berarti pilihan yang tidak memiliki konektor jelas salah. Yang A dan yang B itu jelas salah. Ya, kemungkinan jawabannya adalah C dan D. Berarti di sana konektornya adalah N. Setelah konektor N itu ada subjek dan verb. Perhatikan kembali kalimat soal ya. Konektornya belum ada, berarti kita mencari konektor. Setelah itu subjeknya juga belum ada, berarti kita mencari subjek. Tetapi verbnya sudah ada, yaitu is. Jadi jangan lagi mencari verb is ya. Yang kita cari hanyalah konektor dan subjek. Ingat ya, subjek itu dibentuk oleh kata benda atau frase kata benda. Maka jawaban yang benar adalah yang C. And itu konektornya good lubrication. Lubrication itu adalah noun ya. Itu sebagai subjeknya, is sebagai verbnya. Oke. Selanjutnya, number 5. Bears cannot see well, blah blah blah, small eyes. Bears itu subjek dari kalimat ini ya. Kemudian cannot see itu adalah verbnya ya. Subjek dan verb pada klausa pertama itu sudah ada ya. Kita lihat konektornya belum ada. Jika kalimat ini terdiri dari dua klausa atau lebih ya, maka dia harus ada konektor. Di sini pilihan konektornya adalah because, tetapi ada 3 pilihan yang mengandung kata because ya. Oke, ingat setelah konektor itu diikuti oleh subjek dan verb. Kalau kita lihat kalimat soal, maka subjeknya belum ada, verbnya juga belum ada. Maka jawaban yang benar adalah C. Because they have small eyes. Bears cannot see well because they have small eyes. Okay, next number 6. At the Isthmus of Panama, blah blah blah, at the Isthmus of Panama, so animals were able to migrate between North and South America. Okay. Kita perhatikan di sini pada kalimat soal kita sudah menemukan konektor yaitu so. Oke, so itu adalah koordinat konektor ya. Setelah so itu sudah lengkap, ada subjek, ada verbnya ya. Were itu verbnya. Oke, berarti yang belum lengkap hanya klausa pertama ya. Dilihat apa yang belum ada pada klausa pertama. Rupanya subjeknya belum ada, verbnya juga belum ada. Berarti kita mencari subjek dan verb. Maka jawabannya adalah yang A. That's right. A land bridge itu adalah subjeknya. Existed itu adalah verbnya. Oke, next number 7. Blah blah blah, mostly made of granite. It also contains some human-made materials. Oke, perhatikan di sini. Pada klausa kedua setelah koma itu sudah ada subjeknya yaitu it, kemudian verbnya juga ada contains ya.
Artinya klausa kedua tidak ada masalah, yang bermasalah adalah klausa pertama itu belum lengkap ya. Ingat bahwa apabila kalimat itu terdiri dari dua klausa maka harus ada konektornya. Maka untuk melengkapi kalimat nomor 7 ini kita membutuhkan konektor terlebih dahulu. Maka pilihan yang E dan B jelas salah ya. Pilihannya kemungkinan kalau bukan C berarti D, tetapi diingat rumusnya setelah konektor maka diikuti oleh subjek dan verb ya. Berarti untuk melengkapi kalimat nomor 7 jawabannya adalah yang that's right, yang C. Although the Empire State Building although itu adalah konektor, the Empire State Building itu adalah subjeknya ya. Kemudian is mostly made. Is made itu adalah verbnya. Is made of granite. Mostly itu hanya keterangan saja ya. Oke. Kenapa bukan delta? Is built. Karena sudah ada kata made di sana. Nanti ada double ya. Is built, made. Tidak ada. Is made. Terbuat, dibuat dari granit itu. Oke, next number 8. Pressure differences make the eardrum vibrate bla 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 the ear. Oke. Klausa pertama sudah lengkap, ada subjeknya pressure differences, kemudian ada verbnya make ya. Yang belum lengkap adalah klausa kedua. Klausa kedua berarti harus ada konektor. Setelah konektor diikuti oleh subjek dan verb. Maka jawabannya adalah yang delta. As sound waves enter ya. Pressure differences make the eardrum vibrate as sound waves enter the ear. Okay. Number 9. An optical microscope magnifies as much as 2,000 times, but an electron microscope bla 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 as much as 1,000,000 times. Oke, kalau kita perhatikan di sini sudah ada konektornya yaitu but. Ya, konektor but itu termasuk koordinat konektor. Setelah koordinat konektor diikuti oleh subjek, sudah ada an electron microscope. Subjeknya sudah ada. Setelah konektor, yang belum ada adalah verbnya. Maka kita mencari verb untuk melengkapi kalimat ini ya. Verb untuk klausa kedua. Maka jawabannya adalah C. Can magnify. Can itu termasuk modal verb diikuti oleh verb dasar itu adalah kata kerja. Okay, next number 10. If scientific estimates are accurate, blah 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 with the earth about 20,000 years ago. Okay. If itu adalah konektor ya. If ini termasuk konektor, adverb konektor, kemudian subjeknya scientific estimates itu subjek, kemudian are itu adalah verbnya. Oke, tidak ada masalah dengan klausa kata keterangannya. Yang bermasalah adalah induk kalimatnya itu belum ada subjek dan verb. Berarti kita mencari subjek dan verb. Maka jawaban yang benar itu adalah yang that's right, yang A ya. The Cannondale meteorite itu adalah subjeknya. Ya, ini the Cannondale meteorite itu adalah subjeknya, verbnya adalah collidite ya. Baik, 10 nomor sudah kita bahas. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dengan skill-skill selanjutnya. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.